Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dian Rizky dari Prodi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Riau. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang terkait dengan mata kuliah Teknologi Pelumas dan Pelumasan. Kali ini, hal-hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama yaitu apa itu pelumas, yang kedua minyak dasar pelumas, yang ketiga bahan dasar pelumas, yang keempat aditif pelumas, yang kelima fungsi pelumas, yang keenam yaitu pelumas mesin otomotif, yang ketujuh gemuk pelumas dan pelumas cair, dan yang terakhir yaitu proses pengolahan pelumas. Yang pertama, apa itu pelumas? Pelumas adalah zat yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara permukaan yang bergerak satu sama lain. Selain mengurangi gesekan, pelumas juga berfungsi untuk mengurangi keausan, mendinginkan, dan melindungi permukaan yang bersentuhan. Pelumas dapat berbentuk cairan, padatan, gas atau campuran dari ketiganya. Dalam aplikasi industri dan otomotif, pelumas cair seperti minyak dan gemuk atau biasa dikenal dengan grease paling umum digunakan. Pelumas bekerja dengan cara membentuk lapisan film di antara permukaan yang bersentuhan, sehingga mengurangi kontak langsung antar permukaan tersebut. Kontak yang berkurang ini mengurangi gesekan dan keausan yang terjadi. Selain itu, pelumas juga membantu dalam mengalirkan panas dari area gesekan dan menjaga kebersihan dengan mengurangi pembentukan kerak dan kotoran. Kita lanjut mengenai yang kedua yaitu minyak dasar pelumas. Perlu diketahui, minyak dasar atau base oil adalah komponen utama dalam formulasi pelumas. Minyak dasar atau base oil adalah komponen utama formulasi pelumas dan menyumbang sekitar 70-90% dari total komposisi pelumas. Minyak dasar ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik mineral, sintetis, maupun alami. Kualitas dan karakteristik pelumas sangat bergantung pada minyak dasar yang digunakan. Yang pertama, minyak dasar pelumas, yaitu minyak dasar mineral. Diperoleh dari penyulingan minyak mentah. Minyak dasar mineral biasanya terdiri dari hidrokarbon dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu mengandung lebih banyak senyawa aromatik dan olefinik, serta memiliki kestabilan oksidasi yang lebih rendah. Yang kedua, memiliki kestabilan oksidasi yang lebih baik karena kandungan aromatik yang lebih rendah. Yang ketiga, memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi dan sering dianggap sebagai minyak dasar sintetis. Minyak dasar yang kedua yaitu minyak dasar sintetis, dibuat melalui proses kimia yang lebih kompleks untuk menghasilkan minyak dengan sifat yang lebih unggul. Minyak dasar sintetis termasuk polyalpha olefin atau PAO, esters, dan polyalkylen glycols atau PAG. Yang ketiga, minyak dasar nabati, diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan pilihan ramah lingkungan. Contohnya termasuk minyak jarak dan minyak kelapa sawit. Yang ketiga, bahan dasar pelumas, yaitu bahan penyusun atau pembentuk pelumas itu sendiri. Bahan dasar pelumas mencangkup minyak dasar dan berbagai aditif yang ditambahkan untuk meningkatkan kinerja pelumas. Bahan dasar pelumas harus memiliki sifat-sifat tertentu, seperti kestabilan termal, viskositas yang sesuai, dan ketahanan terhadap oksidasi. Selain minyak dasar berikut adalah beberapa bahan yang sering ditambahkan. Yang pertama yaitu aditif atau bahan tambahan. Zat kimia yang ditambahkan untuk memberikan atau meningkatkan sifat tertentu pada pelumas. Yang kedua ada polimer, digunakan untuk mengatur viskositas pelumas, terutama pada pelumas multigrade yang harus bekerja baik pada suhu rendah maupun pada suhu yang tinggi. Nah, kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu aditif pelumas, yaitu bahan tambahan yang akan menunjang sifat atau memperbagus pelumas itu sendiri. Aditif pelumas adalah bahan kimia yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk memberikan karakteristik khusus atau meningkatkan kinerja pelumas. Aditif ini dapat meningkatkan kemampuan pelumas dalam melindungi komponen mesin, mengurangi keausan, mencegah korosi,
dan menjaga kebersihan mesin. Jenis-jenis aditif pelumas meliputi. Yang pertama yaitu ada aditif antioksidan, yaitu mencegah oksidasi minyak pelumas yang dapat menyebabkan pembentukan asam dan kerak. Yang kedua, ada aditif anti-wear atau anti-aus, yaitu berfungsi melindungi permukaan logam dari keausan dengan membentuk lapisan pelindung. Yang ketiga, ada aditif anti-karat dan korosi, melindungi permukaan logam dari serangan karat dan korosi. Yang keempat, ada aditif deterjen dan dispersan, menjaga kebersihan mesin dengan mencegah pembentukan deposit dan kerak. Yang kelima, ada aditif viskositas modifiers, menjaga stabilitas viskositas pelumas dalam rentang suhu yang luas. Yang keenam, aditif anti-foam, mencegah pembentukan busa yang dapat mengurangi efisiensi pelumas. Dan aditif yang terakhir, aditif extreme pressure atau EP, melindungi permukaan logam di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Kita masuk materi yang kelima, yaitu fungsi pelumas. Pelumas memiliki beberapa fungsi utama yang penting dalam menjaga kinerja dan umur mesin atau komponen mekanik. Fungsi-fungsi ini meliputi: yang pertama ada mengurangi gesekan dan keausan. Tujuan dari pelumas itu sendiri yaitu membentuk lapisan tipis di antara permukaan yang bergerak, mengurangi gesekan, dan mencegah keausan. Yang kedua yaitu mendinginkan. Pelumas membantu menyerap dan mengalirkan panas dari area gesekan, menjaga suhu komponen tetap stabil. Yang ketiga, membersihkan. Pelumas mengangkut partikel kotoran dan residu ke filter atau sirkulasi luar, menjaga permukaan tetap bersih. Yang keempat, fungsinya yaitu melindungi dari korosi dan karat. Pelumas melapisi permukaan logam, mencegah kontak dengan udara, dan kelembaban yang bisa menyebabkan korosi. Yang kelima, membantu seal. Pelumas membantu menjaga kebocoran dengan mengisi celah kecil antara komponen yang bergerak. Submateri yang keenam yaitu kita akan membahas mengenai pelumas mesin otomotif. Pelumas mesin otomotif, khususnya oli mesin, dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik mesin kendaraan bermotor. Oli mesin harus memiliki kemampuan untuk bekerja dalam berbagai kondisi operasi. Jenis-jenis pelumas mesin otomotif memiliki: yang pertama, ada oli mineral, terbuat dari minyak dasar mineral, biasanya lebih murah, tetapi memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan oli sintetis. Yang kedua, ada oli sintetis, terbuat dari minyak dasar sintetis, menawarkan perlindungan yang lebih baik, kinerja yang lebih stabil, dan umur pakai yang lebih panjang. Namun biasanya oli sintetis memiliki harga yang lebih mahal. Yang ketiga ada oli semi-sintetis, campuran antara oli mineral dan sintetis, menawarkan keseimbangan antara performa dan harga. Yang ketujuh, yaitu gemuk pelumas dan pelumas cair. Yang pertama ada gemuk pelumas, atau disebut dengan grease, campuran antara minyak pelumas dengan pengental atau thickener. Gemuk pelumas digunakan pada aplikasi di mana pelumas cair tidak bisa bertahan, seperti pada bantalan roda atau komponen yang memerlukan pelumasan jangka panjang tanpa perawatan rutin. Yang kedua ada pelumas cair, termasuk minyak pelumas seperti oli mesin, oli transmisi, dan hidrolik. Pelumas cair lebih mudah mengalir dan cocok untuk aplikasi yang memerlukan sirkulasi pelumas yang baik untuk pendinginan dan pembersihan. Dan yang terakhir yaitu proses yang digunakan dalam proses pengolahan pelumas. Proses pengolahan pelumas melibatkan beberapa tahap untuk memastikan kualitas dan kinerja pelumas yang dihasilkan. Tahap-tahap ini meliputi: yang pertama, penyulingan minyak mentah. Minyak mentah disuling untuk memisahkan fraksi-fraksi hidrokarbon yang akan digunakan sebagai minyak dasar. Yang kedua, ada tahap pemurnian, yaitu fraksi-fraksi yang dihasilkan dari penyulingan dimurnikan lebih lanjut untuk menghilangkan kotoran dan senyawa yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada hydrocracking, proses kimia yang digunakan untuk memecah molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan lebih stabil. Yang keempat, ada blending. Minyak dasar dicampur dengan aditif sesuai formulasi yang diinginkan untuk menghasilkan pelumas dengan karakteristik tertentu. Yang kelima, pengujian kualitas.
Pelumas yang dihasilkan diuji untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas. Yang keenam ada pengemasan. Pelumas yang sudah lulus uji kualitas dikemas dalam kemasan yang sesuai untuk distribusi dan penjualan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.